Hajar Aswad, sebuah batu suci, terletak di sudut timur bangunan yang berbentuk kubus yang kita kenal sebagai Ka'bah. Memiliki sejarah yang panjang dan menjadi objek kekaguman serta penelitian oleh banyak orang. Hajar Aswad telah mengundang perdebatan dan spekulasi tentang asal-usulnya selama berabad-abad. Sejarawan sekuler mengklaim bahwa Hajar Aswad merupakan batu yang jatuh dari luar angkasa. Sementara banyak ahli geologi di seluruh dunia telah mencoba mempelajari jenis dan sifat batu ini dalam upaya untuk mengetahui lebih lanjut tentang sifat ilmiah Hajar Aswad. Beberapa peneliti terkemuka telah melakukan studi yang mendalam untuk mempelajari batu Hajar Aswad tersebut. Dalam video kali ini, inilah kita akan mencoba membahas tentang bagaimana penelitian ilmiah yang telah dilakukan oleh para ilmuwan dalam mencari jawaban tentang asal-usul misterius batu Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad memiliki kisah sejarah dan mitos yang kaya, menjadikannya batu yang sangat penting dalam perkembangan Islam sejak zaman Nabi Ibrahim hingga masa Nabi Muhammad SAW. Menurut beberapa riwayat, Hajar Aswad diyakini sebagai batu dari surga yang dibawa oleh Nabi Adam ketika turun ke bumi. Seiring berjalannya waktu, Hajar Aswad mengalami kerusakan dan terpecah menjadi beberapa bagian pada abad pertengahan. Namun potongan-potongan batu hitam tersebut kemudian disatukan kembali oleh bingkai perak yang diikat pada sebuah batu. Dalam sejarahnya, Hajar Aswad telah mengalami perubahan warna. Menurut sebuah hadis, Nabi bersabda, "Batu hitam turun dari surga dan itu lebih putih dari susu, tetapi dosa anak-anak Adam mengubahnya menjadi hitam." Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam pemahaman ini, warna hitam Hajar Aswad diyakini sebagai cerminan dosa umat manusia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi bahkan pernah merilis foto dengan resolusi tinggi 49.000 megapiksel dari batu Hajar Aswad. Foto ini memberikan kesempatan bagi siapapun untuk melihat setiap detail batu suci ini dengan jelas. Di Masjidil Haram ini, 8 gugusan Hajar Aswad ditempelkan ke sebuah batu yang lebih besar dan dibingkai oleh perak. Pecahan Hajar Aswad lainnya diklaim berada di Istanbul, Turki. Salah satunya ada di Masjid Raya Sulaimaniyah yang ditempel di masjid ini. Selain di kedua tempat ini, ternyata pecahan lainnya ada di salah satu museum di Inggris. Proses pengembalian bongkahan tersebut bermula ketika beberapa ilmuwan membaca kabar tentang keutamaan dan keajaiban yang dimiliki Hajar Aswad. Di sana ada 3 buah pecahan batu Hajar Aswad yang memang disimpan untuk keperluan penelitian. Sebagai batu yang sangat istimewa dan suci, Hajar Aswad selalu menarik minat publik, terutama para peneliti di bidang geologi. Seiring waktu, berbagai ahli telah melakukan penelitian untuk mencari pemahaman lebih dalam tentang karakteristik fisik Hajar Aswad dan memahami proses-proses geologi yang mungkin terlibat dalam pembentukannya. Tentunya banyak pandangan dan pendapat yang berbeda tentang Hajar Aswad. Salah satu peneliti, Richard Bottom, akhirnya mengucapkan kalimat syahadat setelah melakukan penelitian yang mendalam. Dalam penelitian mengenai asal-usul Hajar Aswad, salah satu hipotesis yang diajukan adalah bahwa batu tersebut berasal dari meteorit. Pandangan ini didasarkan pada katalog meteorit yang disusun oleh seorang geolog, Prior Hay, yang mengategorikan Hajar Aswad sebagai aerolit atau hidrolit, jenis meteorit yang kaya akan besi dan silikat. Prior Hay berpendapat bahwa Hajar Aswad adalah meteorit aerolit, meteorit yang lebih mirip batu biasa dan tidak didominasi besi dan nikel seperti halnya meteorit yang umum kita ketahui. Anthony Hampton dan tim ahli geologi dari Universitas Oxford juga mempelajari sampel lokal yang dikumpulkan dari tempat Hajar Aswad berada. Mereka menemukan sejumlah iridium dan pecahan kerucut yang langka dalam sampel tersebut. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pecahan kerucut tersebut terbentuk di batuan dasar di bawah kawah tumbukan meteorit. Temuan ini sejalan dengan laporan pertama yang diterbitkan oleh Paul Pace, seorang kurator batuan mineral pada era Kekaisaran Austria-Hungaria pada tahun 1857, di mana dia menduga bahwa Hajar Aswad merupakan pecahan dari meteorit yang terfragmentasi sekitar 6.000 tahun yang lalu. Namun hipotesis ini menjadi bahan perdebatan karena ada penemuan bahwa Hajar Aswad memiliki sifat terapung di air. Hal ini bertentangan dengan karakteristik meteorit yang umumnya memiliki massa jenis yang cukup tinggi sehingga akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. Pada tahun 950, Gubernur Mekah Abdullah bin Hakim bahkan menguji batu-batu yang diduga sebagai Hajar Aswad yang dicuri oleh sekte Ismailiyah Karamichan 22 tahun sebelumnya.
dan ditemukan bahwa batu-batu tersebut memang dapat terapung di air. Temuan ini pun menggoyahkan pandangan bahwa Hajar Aswad merupakan meteorit. Selain itu, para ilmuwan belum menemukan batuan meteorit dengan karakteristik yang sama seperti Hajar Aswad, sehingga keberadaan batu ini tidak dapat dengan pasti dikaitkan dengan meteorit. Meskipun demikian, hipotesis ini tetap menjadi salah satu sudut pandang dalam penelitian mengenai Hajar Aswad, dan peneliti terus mempelajari sifat karakteristik batu tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai sifat asal-usul Hajar Aswad. Hipotesis lain yang telah diajukan dalam penelitian mengenai asal-usul Hajar Aswad adalah bahwa batu tersebut merupakan batuan vulkanik, khususnya batuan apung atau pumice. Batuan ini terbentuk dari letusan gunung berapi yang menghasilkan magma dengan komposisi kaya silika, CO2, atau batuan beku asam. Batuan beku asam secara umum berwarna terang atau cerah, berkebalikan dengan batuan beku basah yang gelap. Sebuah studi yang dilakukan oleh United States Geological Survey mengatakan bahwa Hajar Aswad mungkin adalah obsidian dari air lava yang umum di salah satu harat atau ladang vulkanik yang ditemukan pesisir Arab bagian barat. Sementara itu, peneliti Robert S. Diaz dan John M. Sihon dari Departemen Geologi di Universitas Illinois, Amerika Serikat mengatakan Hajar Aswad bukan berasal dari batuan meteorit, tetapi merupakan batu akik yang merupakan salah satu mineral yang terbentuk di dalam bumi. Dia mengatakan pita dupasi dan kenampakan fisik lainnya menunjukkan bahwa itu adalah batu akik. Dalam konteks ini, beberapa ilmuwan mencatat bahwa Hajar Aswad memiliki kesamaan dengan batuan apung. Batuan umumnya memiliki warna terang atau cerah dan sebagian besar terdiri dari pori-pori yang menghasilkan massa jenis yang sangat rendah, kurang dari 1 gram per cc. Fenomena ini sejalan dengan laporan bahwa Hajar Aswad dapat terapung di air. Batu apung umumnya terbentuk dalam letusan eksplosif dahsyat dengan skala letusan setara atau lebih dari 5V, yang salah satu ciri khasnya menghasilkan kaldera. Sehingga tak heran bila batu apung muncul dalam letusan Krakatau 1883 maupun Tambora 1815. Namun terdapat tantangan dalam mengaitkan Hajar Aswad dengan batuan apung. Dalam konteks geologi Jazirah Arab, karena kita tahu vulkanisme di daerah tersebut umumnya menghasilkan batuan beku basah, bukan batuan beku yang asam menghasilkan batu apung. Gunung berapi di Jazirah Arab termasuk dalam kategori gunung berapi basaltik yang menghasilkan magma basaltik yang encer dan cenderung berbentuk gunung berapi yang lebar dengan puncak kerucut yang rendah. Dalam konteks ini sulit untuk menemukan keterkaitan antara Hajar Aswad dengan batuan vulkanik di Jazirah Arab. Meskipun ditemukan adanya kaldera di beberapa wilayah seperti Jabal Salma di Nofud, kaldera ini terbentuk sekitar 580 juta tahun yang lalu dan terlalu tua untuk menghasilkan batuan apung. Dengan demikian, kemungkinan bahwa Hajar Aswad merupakan batu akik ataupun batuan vulkanik menjadi tidak terlalu mendukung dalam penelitian ini. Vulkanisme di Jazirah Arab tidak menghasilkan batuan apung secara signifikan, dan tidak ada bukti yang mendukung adanya letusan eksplosif dengan skala yang cukup besar untuk membentuk batuan apung seperti Hajar Aswad. Oleh karena itu, meskipun hipotesis batuan vulkanik telah diajukan, keterkaitan antara Hajar Aswad dengan batuan apung dalam konteks geologi Jazirah Arab masih sulit dipastikan. Penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk bisa memahami dengan lebih baik asal-usul dan karakteristik fisik dari batu suci ini. Sejumlah ilmuwan menyebutkan batu inilah yang paling tua di dunia meskipun tidak diketahui secara persis berapa usianya. Secara umum, ilmuwan dapat mengetahui usia bebatuan lewat teknik karbonisasi dan timbal untuk fosil usia lapisan tanah dan hal-hal terkait. Tetapi nyatanya, tidak ada parameter apapun yang dapat menjelaskan usia batu tersebut. Fakta lain menyebutkan bahwa tidak ada yang pernah menemukan batuan sejenis batu Hajar Aswad ini, hingga disimpulkan bahwa batuan ini bukanlah berasal dari bumi, tetapi bukan pula pecahan meteor. Pasalnya, tingkat kerapatannya sangat berbeda dengan batu yang ada di bumi maupun di alam semesta. Dalam upaya mencari pemahaman yang lebih baik tentang asal-usul Hajar Aswad, muncul lagi hipotesis bahwa batuan ini mungkin merupakan jenis infaktif. Infaktif adalah batuan yang terbentuk akibat tumbukan benda langit dengan kecepatan sangat tinggi dan energi yang sangat besar. Seorang geolog dan paleontolog Swedia bernama Elisabeth Thomson dari Universitas Copenhagen mengemukakan pandangannya tentang Hajar Aswad. Thomson dengan tegas menyatakan bahwa Hajar Aswad bukanlah meteorit, melainkan infaktif. Di daratan Saudi Arabia, produk hasil tumpukan atau yang lebih akrab disebut dengan infaktif dapat dijumpai di lokasi kawah meteor Wabar, sekitar 550 km sebelah tenggara kota Riyadh.
Dia menjelaskan bahwa struktur Wabar yang merupakan tempat ditemukannya batuan yang serupa dengan Hajar Aswad umumnya terdiri dari blok-blok kaca berwarna putih yang mengandung silika. Beberapa bagian bahkan memiliki selubung berwarna kehitaman. Teori Thomson cukup menarik karena tampaknya cocok dengan deskripsi dalam hadis yang menggambarkan Hajar Aswad sebagai batu yang lebih putih dari susu. Infaktif yang memiliki struktur berongga dapat menyebabkan gas terperangkap di dalam batuan yang memungkinkannya mengapung di air. Hal ini sesuai dengan percobaan yang menunjukkan sifat terapung Hajar Aswad. Namun ketika dilakukan analisis lebih lanjut, hipotesis Thomson terbantahkan oleh ilmuwan bahwa struktur Wabar terbentuk pada tahun 1704, hanya beberapa abad yang lalu. Hal ini jauh lebih mudah daripada masa pembangunan Ka'bah yang terjadi sekitar 40 abad yang lalu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hajar Aswad bukanlah meteorit, juga bukan batu vulkanik maupun infaktif. Meskipun beberapa penelitian telah dilakukan, misteri tentang asal-usul Hajar Aswad masih tetap menjadi topik penelitian yang menarik. Kendati begitu, yang jelas Hajar Aswad merupakan batu yang memiliki nilai suci dalam agama Islam. Nabi sendiri menghormati batu tersebut dengan menciumnya, menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan yang diwakili oleh Hajar Aswad. Dalam kebingungan dan ketidakpastian ilmiah, penting bagi umat Islam untuk menjaga kehormatan dan keistimewaan Hajar Aswad. Hajar Aswad tetap menjadi lambang ketakwaan, kesucian, dan ketaatan dalam perjalanan spiritual. Itulah beberapa kajian ilmiah batu Hajar Aswad oleh para ilmuwan dunia. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Allahu a'lam bishawab.